Wahai manzilah, janganlah kamu mencari atau menuntut di sisi Tuhan yang Maha menyaksikan itu akan satu kedudukan atau pangkat. Jika engkau menuntut kedudukan di sisi manusia, maksudnya yakni la tatlub indallahil muhaimini manzilatan ay darajatan rafi'atan. Janganlah engkau menuntut di sisi Tuhan yang menyaksikan satu kedudukan atau satu derajat yang mentinggi. In kunta tatlubu an takuna laka manzilatan indan nasi, jika engkau menuntut bahwa adalah bagimu ada mempunyai kedudukan di sisi manusia. Ini syair daripada pengarang kitab menasihati kita agar kita ini jangan menuntut di sisi Tuhan akan satu kedudukan, namun kita ada menuntut kedudukan di sisi manusia. Jadi kita disuruh jangan hubbul jah, jangan hubbul rid'ah, jangan hubbul syuhurah. Namun kita ada menghadapi menuntut akan pangkat di sisi manusia atau pangkat dunia, seperti minta muliakan orang atau minta hormati lawan orang. Padahal kita hendak mengangkat diri kita dan derajat kita kepada Allah Ta'ala supaya naik pangkat. Maksud di sini jangan dicampur. Kalau hendak meningkatkan derajat kita kepada Allah Ta'ala, itu yang kita kerjakan. Jangan dicampur-campur dengan pangkat keduniaan. Mustahil beliau. وذلك لأن الجمع بين هذين المعنيين محال. Karena bahwasanya menghimpunkan dua ini pangkat di sisi Allah dan pangkat di sisi manusia, maka dua ini adalah muhalun jadidin, mustahil ada kawan. Kalau orang hubbul jah, hubbul syuhrah, hubbul pangkat, hendak menjadi orang yang berpangkat tinggi di sisi Allah Ta'ala pada kawan. Kenapa? Dia hamurnya oleh pangkat dunia. Kalau pangkat akhirat, sekalinya membaca sholawat di derajat kita bertinggi, 2 kali sholawat dibaca 2 kali tingginya, 20 tingginya. Membaca Quran 1 huruf sekali, 1 huruf alif. Berapa derajat kepada Tuhan, naik pangkat kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita hari-hari, malam, siang bacaan terus, sembahyang naik derajat kita.
Sembahyang sunat naik derajat kita. Mengaji atau misalnya menuntut ilmu naik derajat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi naik terus. Itu derajat kita kepada Allah Ta'ala. Ada yang lebih besar lagi. 3.000 derajat diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita bila kita kerjakan sembahyang mutlak 2 rakaat. Kita hadiahkan muslimin dan muslimat atau kepada guru-guru kita atau kepada hamba kita. Sesudah Fatihah salli sunnatul mutlaqi rak'atan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah 1 kali. Baca Allahumma sudah Fatihah baca Allahumma 1 kali. Baru kita baca lagi Alhamdulillah takatsur 1 kali. Lalu kita kerjaan lagi, kita baca lagi Qul Allahu Ahad 10 kali. Rakaat yang pertama, rukuk dan sujud terus naik lagi, baca lagi, udah tadi lagi. Fatihah, baca Alhamdulillah, baca Alhamdulillah takatsur, baca Qul Allahu Ahad 10 kali. Salam. Kita baca doa arwah untuk abah kita, untuk mama kita, untuk guru-guru kita. Maka derajat kita dinaikkan oleh Allah Ta'ala 3.000 derajat. Di dalam kitab lain, bila mana kita hendak melihat abah kita, mama kita, antara presiden dalam kubur, bacalah notari sembahyang. Namun sidin mesam, ya pasti sidin lapangnya dalam kubur. Namun sidin merangut, besar orang dapat sidin. Bagi sakit hati sidin tak melihat kalian kita pada karuan. Nah itu kalian namanya, nak untuk meningkatkan derajat. Adapun derajat manusia akan minta pangkat manusia, umpul jah, umpul pangkat, umpul syukurah, supaya masyhur di kalangan apa jua pun. Hendak mencari pangkat dunia ngali dulu, mencari itu ini siang malam dulu mencari anjar perolehan pangkat, berjanji pulang punya undang kabul hajat, amun kabul hajat ndak beri nyawa sakian, amun berbinian kok, amun kabul hajat undang beri kena nyawa, barangnya sakian juga barangnya. Nah, ujian himbat untung itu dapat pangkat tinggi benar rumah, untung benar. Alhamdulillah. Sekalinya berjanji ujian orang di Alampayan janji bari saksin datang. Menjadi di Bali yang punya sekalian jadi berjanji sasen pada dombari apa-apa. Orang pangkat dunia yang kayak itu kan. Anaknya pangkat dunia supaya masyhur, supaya mulia, supaya banyak bisa, supaya pangkat dapat bertinggi dunianya. Bapangkatnya jadi misalnya.
ngalih kalau dulu tak. Nah, jadi mau dicampur-campur waduannya itu pada awal jadi haram kita sini. Sebab itu dunia, obat dunia rasul khati'ah. Orang mencinta lawan dunia adalah satu kabar kejahatan. Sebelum berkuliah, nak buat babang tinggi di dunia ni. Malik dulu, dia berjanji tadi, taknya luput, banyak luputnya. Orang fokus surah, kumpulnya, kumpul dunia, anak menjadi pangkat di dunia. Nang ada diri Allah Taala digawainya. Kita handasa kadaba, lamunnya ia berpendar badut, buktinya tadi. Apabila sudah jadi, sudah beri nyawa saatnya jadi berjanji balik sasin dada. Nah, syuting dulu, salah dulu, dan manusia berdosa dulu dan manusia. Dua, wa idza wa ada ahlafa. Lamunnya ia berjanji menyalahi janjinya tuh, janji ini saatnya luput. Nang ketiga, nang tadi, nang orang dah membut surah, membut dunia, membut pangkat tadi. Apabila diamanai orang, khianat dia. Nah ini. Bahayanya orang pangkat dunia. Jadi kalau pangkat dunia pangkatnya menuju kepada jalan Allah Taala, berat dulu. Ada kabar dikumpulkan keduanya. Buktinya, la tatluban indal muhaibini manzilah, in kunta tatlubu indal nasi manzilah. Janganlah kamu menuntut di sisi Tuhan yang Maha menyaksikan awal satu kedudukan jika engkau menuntut kedudukan di sisi manusia. Sambungan ini kalimat la tajma'ni annal jam'a baina hadaini al-ma'naini muhalun. Menghimpunkan di antara dua pangkat ini, pangkat kepada Allah Ta'ala derajat yang tinggi tadi, atau orang nak kumpulnya tadi, dikumpulkan dua mustahil daripada kawan. Wa bi hadzal bait. Dan pada ini Rabbani adalah yang dua di atas tadi. La tatluban indal mu'ayni min manzila in kunta tatlubu indan nasi manzila. Adalah lammal mubbal yahwar rib'ah. Ini bait adalah mencaci kepada orang dan cinta kepada pangkat. Dan mencaci kepada orang yang cinta kepada kemuliaan dunia tadi. Sebab dunia itu rasul kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, hubbul kepada pangkat, hubbul syuhrah, cinta kepada masyhur, atau hubbul tasaddur, cinta kepada maju akan diri sebelum sampai masanya. Sudah kita yang halat, sudah hendak berhebat-hebat,
mendapat ianya nombor pangkat menjadinya laham punya sudah dunia ini itu pulang tujuh aja dunia rasul khati'ah orang jin dapat dunia itu adalah kapalan daripada kejahatan. Dia nombor berdusta, menyalahi janji, dia amanahi pada jujur. Nah ini. Jadi dia nombor tadi ada seorang raja di zaman Sayyidina Umar. Beliau ini lawas sudah jadi raja. Setiap raja ke zaman bahari ada mempunyai Perdana Menteri. Ya bahasa kita ini nama wazir. Bahasa Arabnya wazir. Tukang nasihat kepada raja. Ujar tukang nasihat. Ada gampang-gampang biar menjadi kepala orang menang ahli dunia apalagi raja mengalih mencari bangkat yang bujur-bujur raja yang melaksanakan raja yang bujur-bujur raja yang kurang yang baik. Biasanya kalau raja itu terima wa idza hadasa qalaba amunnya babandar bandut wa idza wa'ada ahlafa apabila berjanji menyalahi wa idza tumina khana apabila diamanahi khianat dia. Itu orang berpangkat dunia. Dia nang tadi raja tadi mendengar Perdana Menteri nang kaya itu benda mana sihati Tuan Raja. Jadi Tuan Raja ini sadarnya kenapa? Aku berpangkat. Aku urus manusia orang banyak. Bujur juga aku mengurus orang banyak padahal. Nah itu. Lalu sidin sadar betapa Perdana Menteri wahai penasihatku, aku ini sudah lawas jadi raja. Bentar apa aku ini selamat juga aku dikatakan bagus juga enggak uyan gua dikatakan bujur juga enggak uyan gua katakan. Bujar wajir pada gampang pian anda mencari raja nong bujur-bujur raja nong ahlus sunnah wal jamaah orang nong muhsin orang nong baik banyak paling kongnya. Jadi tolong padahkan aku supaya aku ini menjadi orang yang muhsin orang yang bagus. Kalau menjadi orang yang mungkin yang pentingnya nah dari lebih anak tahu orang yang baik. Anak menjadi orang yang baik kita awal orang yang baik. Yang baik juga. Nah dari itu raja tadi membuat ulang menawan Perdana Menteri. Tolong pada awal jujur dan aku pada awal supaya aku menjadi orang yang muhsin. Oleh Perdana Menteri ayo orangnya alim pada sehat orang bahari pada sehatnya alim. Nah ayo padahal apa yang pertama
dia harus ada 4 macam di dalam jiwa pian. Namun pian 4 macam ini kalau ada di dalam jiwa pian neraka jadinya. Pian seorang raja. Jika menjadi orang muslim, pertama ta'rif Allah. Dia harus minum dulu dari Allah Ta'ala. Jangan tahu, tahu ini minandu ta'rif Allah. Bahwa engkau harus minandu dari Allah Ta'ala. Tahu wujud dari Allah Ta'ala. Ma'rifat dari Allah Ta'ala. Namun sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, jangan bapak minta. Bentar apa caranya? Dia belajar wujud, artinya ada usahanya, ada amalannya ini. Kita Allah Ta'ala liramanir, ya Ta'ala binafsi, wahdannya terus sampai ada 20 sifatnya. Dikaji. Lalu dirasakan, diamaliakan, dipakai, dirasuk pada diri kita, baru itu minandu lawan Allah Ta'ala. Namun lagi menandakan biasanya itu hanya tahunya Allah wujud, artinya ada air, adanya bulikan. Ini terus naikkan lagi. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah hanya faul. Naikkan lagi. Tambah naik, tambah melipat, tambah naik, tambah melipat. Oleh Allah Ta'ala. Itu pian. Mun sudah tahu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala kuasa. Sidin merestakan orang ini. Allah Ta'ala melihat dan aku. Namun aku yang mana bujur, dilihat sidin. Sidin memberian dan aku, memberian benar aku. Nah, banyak benar yang mana di sidin dan aku. Nikmat umur, ilmu, pangkat, rezeki, banyak mana Tuhan memberi aku. Lalu minandu di situ. Lalu melihat sesuatu, melihat Allah Ta'ala di dalamnya. Melihat orang banyak, di situ melihat Allah Ta'ala di dalamnya. Melihat orang berkara-kara, melihat akal Allah, di situ melihat kawin Allah Ta'ala. Lalu pinandu Allah Ta'ala. Sudah pinandu, lapang hati. Akhirnya, sudah pinandu Allah Ta'ala, nyaman bakal minta. Biarnya biasanya pinandu untuk hati. Anda bapak minta itu nyaman dia, bapak dia minta apa ini ambil ini jenak. Nyaman. Lalu Allah Ta'ala pun demikian juga kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kita bapak minta mudah cepat makbulnya. Model wali-wali Allah Ta'ala. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka itu dapat mereka itu handapi datang. Ini itu wali-wali orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Seperti sudah. Apa lagi nomor 2? Wahana jawajirku pada aku nomor 2. Supaya aku menjadi orang yang muhsin. Antara nafsaka sembilan harus tahu diri pian. Dari mana diri pian ini?
Oh, dari abang di rumah lain. Dia ini datang mana? Dari mana? Min aina? Dari mana? Wa fi aina? Di mana sekarang ini dia? Wa ila aina? Dari mana begini? Mendam raja dari mana asal datang? Dari sekumpul. Kemana? Adul aman. Lu adul aman itu kemana orang boleh sekumpul itu lain? Dari mana? Dari sempanahan. Kemana? Kemertabura. Kemana akhirnya boleh sempanahan? Itu lain. Min aina, dari mana itu datang? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan. Min aina, dari mana? Wa fi aina, dan di mana sekarang ini? Oh, sekarang ini orang itu aman lain. Wa fi aina, dan di mana sekarang ini? Di dalam rahmat Allah Ta'ala. Putingnya kemana? Wa ila aina, dan kemana putingnya? Kepada Allah Ta'ala pulihnya. Nah, jadi kita datang ini tidak kita makan yang kita ini dari Allah Ta'ala. Dan kita ini adalah di dalam rahmat Allah Ta'ala. Akhirnya kita di mana? Kepada Allah Ta'ala muliknya. Sudah, sudah. Nang ketiga tolong napa lagi sebut ini ketiga supaya ulun selamat wahai najirku. Anta arif as-sabila. Sampai harus tahu di jalan. Jalan mana jalan ini? Jalan banyak. 70, 20, satu dan selamat. Jalan mana? Jalan Rasulullah. Nah, selamat. Jalan Buddha. Jalan Fakir. Jalan Nasrani. Jalan itu, jalan ini. Sasat ya sebenarnya. Nah, bujur jalan Rasulullah. Ujaran Nabi dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'ukum ala basirati ana wa man ittaba'ani. Jalan Rasulullah. Jalan Allah. Di situ kita. Tiga sudah nangka angkat orang keadaan dan aku sampai aku menjadi orang salaman. Anta arif adu wabah. Sampian harus tahu siapa musuh sampian. Dan musuh perahu sabin lain. Musuh kepadaan kita lain. Ini musuh dalam selimut, yaitu ada aduika nafsu alladhi baina jambaika. Musuh ikam dalam selimut adalah nafsu yang ada di dalam jiwa ikam. Itulah musuh. Ia menyuruhkan jalan sebelah kiri, menyuruhkan itu ini nafsu tadi. Nah, jadi itu musuh yang paling berat, musuh dalam selimut. Sudah. Jadi raja tadi orang berpangkat dunia. Dia tahan minta bujurkan lawan Perdana Menteri supaya selamat. Nah, kaya itu sendiri. Anak angkat dunia, menpangkat akhirat, teman saya ya Allah. Baca salawat bertinggi derajat. Baca Quran bertinggi derajat.
bersedekah bertinggi derajat, berdana bertinggi derajat, tuntut ilmu bertinggi derajat. Lawan Allah Taala. Bahkan lagi, apabila kita kerjakan sunnah, kita diberi derajat maqam muhibbin, dicintai oleh Allah Taala. Namun kita mengerjakan wajib seperti menuntut ilmu diberi derajat orang yang muqarrabin, tinggi pada pangkat tinggi. Kita menuntut ilmu, ada yang belajar kita, ada yang belajar baca, mendengarnya, aduh kita pun. Nah itu Allah yang menyuruh menuntut ilmu. Nabi perantaraannya Darabul ilm fadilatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kerjaannya menuntut ilmu bertinggi derajat kita. Malaikat pun mendoakan kita. Ada gampang orang menuntut ilmu bertinggi derajat kita. Cuma kita ada meneliti masalah itu, padahal pangkat kita di sisi Allah tinggi benar. Kita pada apa namanya pada kita itu masalah itu. Nah jadi syukuri kita Allah beribadah. Panjang esahnya. Kita membaca tadi, satu salahnya tadi, ada baca kitab kita, ada amalan. Nah, soalnya kita sambung bacaan kitab kita tadi. Wa roza kita min syai'un qadir min al-ayat syarifah. Sesungguhnya telah datang hadis Nabi pada menjadi hukumnya sesuatu yang banyak daripada ayat-ayat Al-Quranil Karim lebih mulia. Wal ahaditsil manifah, dan beberapa hadis yang bermacam-macam banyaknya. Banyak hadis, banyak Quran. Tujuannya menjadi orang-orangnya Bapak hukumnya tadi. Setengahnya kami menjadi qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat kami menjadikan untuk orang yang tiada menghendaki ketinggian pangkat di dunia atau di permukaan bumi, dan tiada mengingini untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Nah, jadi orang dapat mengumpulnya untuk dunia padanya, umurnya padanya, umur pangkat padanya, umur syuhra padanya. Terus tidak beramal pada tujuannya dapat disuruh oleh Allah Taala dikerjakannya. Orang itulah Allah Taala jadikan di negeri akhiratnya surga untuk orang itu. Dalilnya dalam tadi Darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itu untuk benar untuk pangkat akhirat. Nama pangkat dunia anak hasilnya di dunia juga. Untuk pangkat akhirat ada di sana. Pangkat dunia
Namunnya ada orang misalnya bakal ke dunia, ada tukang nasihati, tukang badahi, tukang aja-ajabi, tukang beri petunjuk. Dia bahasa kita ini hanya ada selamat orang itu. Muntahu jadi rajanya di sini ini tahu apa mengalir ramai jauh putih unilah tahu jalan terus. Bahaya caranya itu lah. Jadi alhamdulillah sudah tahu. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mali wal jahi yumbitani nifaq bil qalbi, kama yumbitul ma'u al baqala. Orang-orang nambul ya cinta kepada harta, cinta kepada pangkat, atau cinta kepada kedudukan, itu adalah akan menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati. Lalu bagaimana menumbuhkan oleh air akan sayur-sayuran. Nah ini umpulnya. Di perumpamaan sidin dan mukulman di perumpamaan sidin adalah laksana tumbuh-tumbuhan yang bisa keduanya itu menumbuhkan sifat munafik. Iya benar, sayur-sayuran syukur benar, bila mendapat air syukur benar. Umpul ini syukur benar. Kenapa? Munafiknya ada di situ. Ya tadi, ramunya berjanji salah, ramunya menangi luput, ramunya berganda bandut. Ya ini. Nah, ini munafik ini orang itu apa sebabnya? Sebab umpulnya ada di dalam hati. وقوله صلى الله عليه وسلم Nabi bersabda Mazibani ghariyani ursila bil zaribati wa namin bi'aktara ibtisadan minhu firman ulya fihi rajulil muslim tidaklah dua ekor sarigala yang sangat luas lagi memudaratakan diutus dan dilepas di dalam satu kandang kambing yang sangat lebih membahayakan daripada cinta kepada harta dan kedudukan pada agama seorang yang muslim. Nah, itu ulang misalnya mukulnya tadi orang yang cinta kepada pangkat, berat-berat urusannya, membahayakan benar, halangan pada sarigala, memakan kambing yang banyak itu, sarigala kan membahayakan juga, memudaratkan dan membahayakan. Adapun sifat munafik yang ukur dan ukur saudara dan ukur pangkat tadi lebih sangat membahayakan juga daripada sarigala memakan kambing tadi. Kenapa? Banyak salahnya. Itu ukurnya. Ujar Nabi, ukurnya Rasulul Khofiyah. Orang cinta pada dunia, cinta pada pangkat, itu adalah apalah daripada segala kesalahan. Maksudnya apalanya, lainnya, ya tumbuh di situ, berdusta iya. Mana lagi janji iya.
pada jujur aman, pada amanah iya, halal haram ukut, subhat qaul. Walhasil terkumpullah sabana kejahatan-kejahatan yang ada diletakkan oleh Allah Ta'ala. Asalnya adalah hubbul dunia tadi, hubbul dunia kulli khati'ah tadi, timbul semuanya ada kejahatan disebabkan di situ tadi. Nah, jadi dilarang kita kumpul mal tadi, kumpul cinta lawan harta, membahayakan lebih daripada membahayakan serigala yang memakan kambing tadi. Nah, jadi bahaya benar ini. Maksudnya waspadalah. Jadi kita untuk di dunia ini waspadalah. Jangan sampai dunia mengatur kita. Namun dunia mengatur kita salah. Maka terapa harus ilmu yang mengatur lawan kita ini. Menjadi ilmu mengatur sangat. Namun dunia mengatur jangan. Bahaya jalannya. وهذا البيت مأخوذ من أول أبي بكر القراء. Ini bait saya di atasnya adalah diambil perkataan daripada Abu Bakar Al-Qurra. Beliau berkata, "Tatlubin manzilata illallah wa anta tatlubu al-manzilata illan nasi." Janganlah engkau menuntut kedudukan di sisi Allah Ta'ala wanan. Engkau sedang menuntut kedudukan di sisi manusia. Wadzalika bermula yang demikian itu li'anna al-jam'a baina hadzainil ma'nayaini muhalun. Karena bahwasanya menghimpunkan antara keduanya nang hubbul pangkat dunia lawan hubbul pangkat di sisi Allah adalah muhalun, mustahil pada awal. Pasti bakalan waktunya ini. Wahada yufsidu bihi katsirun min al-amal. Bermula ini adalah banyak sekali amal-amal yang merusak dan sebab hal-hal yang demikian itu. Ba'inna man talabal manzila fi qulubin nafs, orang bersubuhan bitamadudin ilaihim. Maka sesungguhnya orang yang menuntut kedudukan di hati manusia, maka jadilah dia orang itu selalu gemar berlaku kasih kepada mereka. Lalu orang dengan berapa pangkat dunia, harinya masih karena lalu orang yang berpangkat di atas tadi disayanginya, dipujinya, dimuliakannya. Tuhan ini menjadi orang yang berpangkat juga. Harinya gemar ke situ, mendekati, parok memarahi. Tunduk apa yang diberinya, apa yang dipadahannya, apa yang diperbuatnya, dibantunya benar. Kenapa? Ini itu membawa pada orang yang bertujuan menuntut pangkat di dalam hati manusia tadi. Kemudian والمراءة لأجلهم مرتبطا لأمرهم منزلته إنهم بأقوال وأفعاله. Dan ia bersifat dia kepada mereka itu dalam keadaan mereka itu mengarahkan segala perhatiannya pada sesuatu yang dapat memperbesar
akan kedudukan yang di sisi mereka maupun daripada perkataan mereka itu atau daripada perbuatan mereka. Jadi berhasil apabila menghadapi pangkat, lalu ia memuliakan orang-orang di atas juga pangkat tadi. Lalu tentu kenapa darinya tinggi pun, kenapa perbuatannya dibantunya pun berhasil dipujinya. Ya itu kawannya, nang itu orang dunia nang itu. Wadalika indun nifaq. Bermula yang demikian itu adalah ainun nifaq, adalah sifat kemunafikan. Nah, ini ada bujur dengannya, ada bujur. Iya, tadi tanda orang munafik salah tiga. Idza ada sa dua. Wa idza ada alafa. Ketiga, wa idza tumina khana. Itu asalnya di mana? Yaitu dunia, syuhrah, mal, tasadur, rifa'ah. Tujuh dapat diangkat orang, tujuh dimuliakan orang, tujuh lawan arasa. Itu bisa menimbulkan sifat munafik di sini. Nah, waspadalah. Di dalam Al-Quran berbunyi, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dalam neraka di paling dia di bawah sama sekali. Orang munafik. Ingat situ dulu dapat disampaikan. Nah, saya sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah sampaikan hadir pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang dan bagi pihak pemberatan. Mudah-mudahan kita awal memakai dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat panjang umur kabulkan hajat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adamana wa sabus salih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.